Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita pada hari ini, hormat dan kasih pada orang tua. Saat ini kita memuji Tuhan, inang undang kita semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah mari kita bersukaria. Musik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Inang undang kita bangkit berdiri. Lagu kita Loas Ro Tu Au Dadanak. Musik. Adik-adik, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada hari Minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu Tita ke-7 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu.
Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Inang undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Inang undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi, ada satu sobatku. Musik. Adik-adik semua, lipat tangan.
Kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Terima Kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang baik, pada saat ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Semua buka Alkitabnya. Jika sudah dapat, kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan hari ini secara bersama-sama. Mari kita membacanya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, siapa yang sayang mama dan papanya? Coba diangkat tangannya. Puji Tuhan, semua sayang sama mama dan papanya. Oke, baik, tangannya diturunkan. Apakah sayang kita kepada mama dan papa cukup disampaikan hanya dalam kata-kata? Oh, tidak. Bagaimana menunjukkan rasa sayang kita kepada mama dan papa? Kita harus taat dan hormat pada mereka. Anak-anak Tuhan yang terkasih, jika dikatakan taat,
Itu berarti bagaimana? Kita harus mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan atau dikatakan orang tua kita. Contohnya, kalau mama minta kita untuk menghabiskan makanan yang kita ambil, kita harus mau menghabiskannya. Makanan tidak boleh dibuang-buang. Kalau papa minta berhenti bermain HP supaya belajar, kita harus bagaimana? Harus nurut, jangan melawannya atau jadi ngambek dan cemberut. Nah, kalau mama suruh bersihin tempat tidur, bersihin meja belajar, kita harus mau melakukannya dengan hati yang gembira, jangan bersungut-sungut. Bukti kita taat dan hormat pada orang tua itu bisa kita perlihatkan lewat sikap dan kata-kata kita. Saat orang tua menyuruh, lakukan dengan cepat tanpa marah. Ucapkan kata sopan, iya mama, iya papa. Tunjukkan kasih sayang dengan membantu di rumah. Anak-anak Tuhan yang terkasih, sayang dan taat pada orang tua itu berarti kita mau mendengar, mau melakukan apa yang orang tua katakan. Berbicara sopan dan santun pada mereka. Mengapa kita harus taat pada mama dan papa? Mengapa Tuhan perintahkan kita sebagai anak harus menghormati dan taat kepada ayah dan ibu kita? Mengapa? Karena menghormati dan taat kepada orang tua adalah salah satu pokok pengajaran di dalam Alkitab. Menghormati dan taat pada orang tua bukan hanya sebagai kewajiban moral dan budaya, melainkan perintah Tuhan yang wajib dilakukan setiap anak. Tuhan perintahkan setiap orang haruslah hormat pada ibunya dan ayahnya. Nah, kita semua tahu kan hukum Taurat yang kelima. Begitu juga dikatakan dalam Imamat 19 ayat 3. Setiap anak hendaklah mendengarkan didikan ayahnya dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibunya. Itu dikatakan Amsal 1 ayat 8. Setiap anak hendaklah taat kepada orang tuanya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Anak-anak Tuhan yang terkasih, selama orang tua masih hidup, kita dipanggil untuk tetap mengasihi, menghargai, dan merawat mereka. Dan bagi orang-orang yang melakukan perintah ini, Tuhan memberikan janji istimewa. Janji istimewa itu apa itu? Janji istimewa itu adalah hidup kita diberkati, umur kita diperpanjang. Anak-anak Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Semua tahu? Semua hafal? Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Sekarang mari kita sama-sama membaca firman Tuhan kita hari ini yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya. Anak-anak Tuhan yang terkasih, siapa yang mau hidup bahagia? Siapa yang mau umur yang panjang? Kalau kita menginginkan umur yang panjang dan kebahagiaan, firman Tuhan katakan apa? Iya, kita harus taat dan hormat pada orang tua. Menghormati orang tua juga tidak berhenti ketika kita sudah dewasa. Selama mereka masih hidup, kita dipanggil untuk tetap mengasihi, menghargai, dan merawat mereka. Kita juga harus ketahui, ketika kita taat dan hormat pada orang tua, itu artinya kita juga sedang taat pada Tuhan. Karena ayah dan ibu kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Itulah sebabnya sering dikatakan ayah dan ibu itu adalah Tuhan yang kelihatan. Mengapa demikian? Karena lewat ayah dan ibu kita bisa merasakan kasih Tuhan. Lewat ayah dan ibu kita diajarkan apa yang baik dan benar. Lewat ayah dan ibu kita dilindungi, dirawat, dan dibimbing agar hidup kita selamat. Kalau kita taat kepada orang tua, sesungguhnya kita sedang belajar taat kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita melawan orang tua, sama saja kita sedang melawan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, ingat ya, taat pada orang tua bukan hanya menyenangkan mereka, tapi juga membuat Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, kita pasti diberkati dengan sukacita dan umur yang panjang. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini boleh memotivasi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh mencintai ayah dan ibu kami, mencintai keluarga kami dengan baik. Dan Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya kasih setia yang daripada Tuhan selalu mengalir di dalam perjalanan kehidupan kami, agar lewat keberadaan kami juga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, dan banyak orang semakin datang dan percaya kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati mereka di dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, terlebih itu di hadapan Tuhan. Dan berkatilah Tuhan setiap orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan cinta kasih yang daripada Tuhan, agar setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu, mereka juga tetap bersuka cita, mereka tetap semangat yang daripada Tuhan untuk mendidik dan membentuk anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Musik. Ku tak ingkar
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.